Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu Suci dan teman-teman. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Widya Amelia, Nadia Camelia, saya sendiri, dan Halimah Sela ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang penerapan analisis jalur pada pengaruh lingkungan, pertemanan, dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar mikrobiologi kesehatan di SMK Kesehatan Ambon selama pandemi COVID-19. Next. Pendidikan memiliki peran sangat penting dalam upaya peningkatan kualitas seseorang menurut Umar 2021. Pendidikan pula menjadi sektor penting dalam upaya pembangunan bangsa dan negara. Menurut Koimadi dan Salama 2018 menyatakan bahwa pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia atau sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Seperti yang kita tahu bersama, coronavirus 19 pertama kali muncul di Wuhan, Cina pada tahun 2019. Penyakit ini menyerang kesehatan masyarakat secara umum dan membuat geger dunia. Bahkan World Health Organization atau WHO menetapkan COVID-19 sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian dunia internasional. Adanya COVID-19, orang-orang disarankan untuk menjaga jarak serta membatasi perjalanan sesering mungkin. Dan hal tersebut memberikan dampak pada semua sektor kehidupan tanpa terkecuali sektor pendidikan. Akibat dari adanya COVID-19, tatanan gaya hidup baru khususnya pada sektor pendidikan juga berubah. Kini seluruh pembelajaran dilaksanakan secara daring sehingga menimbulkan berbagai problematika pada siswa di SMK Kesehatan Ambon. Next, please. Di sini terdapat dua tujuan. Yang pertama, tujuan utama yaitu untuk mengetahui pengaruh lingkungan pertemanan dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar pada mata pelajaran mikrobiologi kesehatan di SMK Kesehatan Ambon selama masa pandemi COVID-19. Yes. Kemudian tujuan khusus. Yang pertama, mengetahui pengaruh lingkungan pertemanan terhadap prestasi belajar secara langsung pada mata pelajaran mikrobiologi kesehatan di SMK Kesehatan Ambon selama masa pandemi COVID-19. Yang kedua, mengetahui pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar secara langsung pada mata pelajaran mikrobiologi kesehatan di SMK Kesehatan Ambon selama masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, mengetahui pengaruh lingkungan pertemanan terhadap prestasi belajar secara tidak langsung dengan dimediasi variabel motivasi belajar pada mata pelajaran mikrobiologi kesehatan di SMK Kesehatan Ambon selama masa pandemi COVID-19. Kemudian sumber data pada penelitian ini menggunakan maksudnya bersifat kualitatif, di mana data tersebut didapatkan dengan cara menyebarkan kuesioner secara langsung kepada siswa SMK Kesehatan Ambon melalui media WhatsApp. Kemudian data yang diperoleh menggunakan instrumen penelitian seperti kuesioner merupakan data respon berbentuk skala Likert. Pada penelitian ini menggunakan skala Likert dengan 4 respon, yaitu sangat tidak setuju atau STS sama dengan 1, tidak setuju atau TS sama dengan 2, setuju atau S sama dengan 3, dan sangat setuju atau SS sama dengan 4. Sedangkan variabel pada penelitian ini ada 3, yaitu variabel prediktor atau lingkungan pertemanan, variabel mediasi yaitu motivasi belajar, dan variabel respon yaitu hasil prestasi belajar. Untuk kemudian yang kedua teori sesuai merancang instrumen penelitian. Yang keempat menentukan sampel dan populasi. Yang kelima mendeskripsikan karakteristik responden. Yang keenam melakukan pemeriksaan validitas instrumen. Yang ketujuh melakukan pemeriksaan reliabilitas instrumen. Yang kedelapan melakukan penskalaan data dengan SRS. Next. Yang kesembilan menduga parameter. Yang ke-10 menguji asumsi analisis PET. Yang terbagi menjadi 4. Yang pertama asumsi linearitas. Yang kedua
asumsi segala, 3 asumsi homoskedisitas atau Gleiser, yang keempat model bersifat rekursif. Kemudian yang ke-11 kita menguji hipotesis setiap jalur. Yang ke-12 memvalidasi model. Di sini terbagi menjadi 2, yaitu koefisien determinasi total dan teori trimming. Kemudian yang ke-13 pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Yang ke-14 melakukan uji Sobel, dan yang ke-15 interpretasi hasil. Next. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama dari karakteristik responden. Dari 30 responden, 20 responden berjenis kelamin perempuan, sedangkan 10 responden berjenis kelamin laki-laki. Apabila ditinjau dari umur responden, 11 responden memiliki umur 16 tahun, 16 responden memiliki umur 17 tahun, 2 responden memiliki umur 18 tahun, dan 1 responden memiliki umur 19 tahun. Selanjutnya dilanjutkan dengan pemeriksaan validitas. Dari pemeriksaan validitas yang pertama menghasilkan pada variabel X terdapat item yang tidak valid, yaitu pada item X2 dan X3. Sedangkan pada variabel Z terdapat 4 item yang tidak valid, yaitu item Z1, Z3, Z12, dan Z14. Karena masih terdapat beberapa item yang tidak valid, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan validitas kembali dengan mengeluarkan item yang tidak valid. Selanjutnya akan dilanjutkan pemeriksaan validitas tahap 2. Dari hasil pemeriksaan validitas tahap 2 masih terdapat variabel X yang tidak valid, yakni variabel X17. Sedangkan variabel Z telah valid, seluruh variabel Z telah valid. Kemudian, karena masih terdapat item yang tidak valid, perlu dilakukan pemeriksaan validitas kembali dengan mengeluarkan item yang tidak valid. Dilanjutkan ke pemeriksaan validitas tahap 3. Dari hasil pemeriksaan validitas tahap 3, seluruh item variabel X itu telah valid dan seluruh item variabel Z juga telah valid. Jadi, seluruh item kuesioner dinyatakan telah valid. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan reliabilitas. Dari pemeriksaan reliabilitas, variabel X maupun variabel Z memiliki Cron's bunch alpha lebih dari 0,6 sehingga seluruh item kuesioner telah reliable. Dilanjutkan dengan penskalaan data dengan SRS. Diperlukan transformasi data skor menjadi data berskala interval dengan penskalaan menggunakan submit rating scale atau SRS. Di sini ada salah satu contoh item yang dilakukan penskalaan data dengan SRS, yakni item X1. Dari kategori 1 berubah menjadi 0. Dari kategori 2 berubah menjadi 1,561, dari kategori 3 berubah menjadi 2,926, dari kategori 4 berubah menjadi 3,773. Dilanjutkan dengan pendugaan parameter. Dari pendugaan parameter menggunakan metode OLS didapatkan 2 model, yakni model Z sama dengan 0,510X plus E1. Selanjutnya ada model 2Y sama dengan 0,441X plus 0,479Z plus E2 atau R2. Selanjutnya dilanjutkan dengan pengujian asumsi analisis jalur. Terdapat 4 asumsi yang harus diuji, yakni yang pertama ada asumsi linearitas. Dari asumsi linearitas ini terlihat bahwa model linear itu telah signifikan semua. Variabel X terhadap Z, variabel X dengan Y, variabel Z dengan Y itu semuanya modelnya linear. Model linear signifikan, jadi terdapat hubungan linear antar variabel. Kemudian dilanjutkan pengujian asumsi normalitas. Dari pengujian asumsi normalitas terhadap residual model 1 maupun model 2 itu menghasilkan p-value lebih dari 0,05, sehingga residual setiap model telah menyebar normal. Dilanjutkan dengan asumsi homoskedastisitas. Dari asumsi homoskedastisitas itu dari 3 variabel X pada model 1, variabel X pada model 2, dan variabel Z pada model 2 itu memiliki residual yang homogen karena memiliki p-value yang lebih dari 0,05. Selanjutnya yang terakhir ada model bersifat rekursif. Dari 4 scatter plot yang ada di gambar di PPT saat ini terlihat bahwa tidak ada scatter plot yang membentuk suatu pola, sehingga dapat disimpulkan bahwa antar residual bersifat bebas dan antar residual dengan variabel saling bebas.
Selanjutnya, pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui signifikansi model yang terbentuk. Hipotesis yang diuji ada 3, yaitu untuk variabel X terhadap variabel Z. Dengan hipotesis 0, yaitu lingkungan pertemanan tidak berpengaruh terhadap motivasi belajar secara signifikan, sedangkan hipotesis alternatif, yaitu lingkungan pertemanan berpengaruh terhadap motivasi belajar secara signifikan. Yang kedua, untuk variabel Z terhadap variabel Y. Dengan hipotesis 0, yaitu motivasi belajar tidak berpengaruh terhadap prestasi belajar secara signifikan, sedangkan hipotesis alternatif, yaitu motivasi belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar secara signifikan. Yang ketiga, variabel X terhadap variabel Y. Dengan hipotesis 0, yaitu lingkungan pertemanan tidak berpengaruh terhadap prestasi belajar secara signifikan, sedangkan hipotesis alternatif, yaitu lingkungan pertemanan berpengaruh terhadap prestasi belajar secara signifikan. Untuk hasil pengujian hipotesisnya, yaitu untuk variabel X terhadap variabel Z, didapatkan nilai P sebesar 0,004. Untuk variabel X terhadap variabel Y didapatkan nilai P sebesar 0,003, dan untuk variabel Z terhadap variabel Y didapatkan nilai P sebesar 0,001. Karena nilai P yang diperoleh masing-masing pasang variabel kurang dari alfa, yaitu 0,05, maka hipotesis 0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pada jalur-jalur tersebut. Selanjutnya, validitas model. Terdapat 2 indikator validitas model. Yang pertama yaitu koefisien determinasi total. Digunakan untuk mengetahui besar keragaman data yang dapat dijelaskan oleh model yang terbentuk. Yang kedua yaitu teori trimming, yang merupakan uji validasi koefisien PET pada setiap jalur untuk pengaruh langsung dan tidak langsung pada analisis PET. Yang pertama, koefisien determinasi total. Melalui rumus yang tertera pada PPT didapatkan koefisien determinasi total sebesar 0,7337 atau 73,37%. Hal ini berarti bahwa model dapat menjelaskan keragaman pada data sebesar 73,37%, sedangkan 26,63% lainnya dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Yang kedua, teori trimming. Teori trimming ini dilihat melalui nilai P dari uji T yang merupakan pengujian koefisien regresi variabel dibakukan secara parsial. Model teori trimming yang dibentuk sebagai berikut. Untuk lingkungan pertemanan X terhadap motivasi belajar didapatkan nilai T sebesar 0,51 dan nilai P sebesar 0,004. Untuk lingkungan pertemanan terhadap prestasi belajar didapatkan nilai T sebesar 0,441 dan nilai P sebesar 0,003. Dan untuk variabel motivasi belajar atau variabel Z terhadap prestasi belajar didapatkan nilai T sebesar 0,479 dan nilai P sebesar 0,001. Melalui model teori trimming ini didapatkan pengaruh langsung yaitu variabel X terhadap variabel Z, kemudian variabel X terhadap variabel Y, dan variabel Z terhadap variabel Y. Sedangkan untuk pengaruh tidak langsung yaitu variabel X terhadap variabel Y melalui variabel Z. Berdasarkan model teori trimming tadi dapat dihitung pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung, dan pengaruh totalnya. Untuk variabel X terhadap variabel Z didapatkan pengaruh langsung sebesar 0,51 dan tidak ada pengaruh tidak langsung sehingga pengaruh totalnya yaitu 0,51. Untuk variabel X terhadap variabel Y didapatkan pengaruh langsung sebesar 0,441 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,2443. Sehingga pengaruh totalnya didapatkan sebesar 0,6853. Dan untuk variabel Z terhadap variabel Y didapatkan pengaruh langsung sebesar 0,479 dan tidak memiliki pengaruh tidak langsung, sehingga pengaruh totalnya didapatkan sebesar 0,479. Sehingga dapat diketahui bahwa variabel motivasi belajar Y memiliki pengaruh total paling besar terhadap variabel
Maaf, dapat diketahui bahwa variabel motivasi belajar Z memiliki pengaruh total paling besar terhadap variabel prestasi belajar Y. Selanjutnya, uji Sobel. Uji Sobel ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel motivasi belajar mampu menjadi perantara untuk mengetahui hubungan dengan variabel prestasi belajar. Dapat dilihat melalui perhitungan yang tertera pada PPT didapatkan nilai Z sebesar 2,2735. Untuk nilai P dihitung menggunakan Microsoft Excel dan didapatkan sebesar 0,022996. Karena nilai P sebesar 0,022996 kurang dari alfa 0,05 dan Z sebesar 2,2735 lebih dari Z pada tabel yaitu 1,96, maka dapat dinyatakan bahwa variabel motivasi belajar mampu menjadi variabel perantara pada hubungan dengan variabel prestasi belajar. Selanjutnya ada pembahasan. Dapat diketahui bahwa siswa yang memiliki hubungan sosial yang baik dengan teman-temannya akan cenderung memiliki motivasi belajar dan prestasi belajar yang tinggi. Hal ini dikarenakan siswa yang memiliki hubungan sosial yang baik akan memiliki teman untuk berdiskusi materi yang tergolong rumit serta bertukar informasi mengenai mata pelajaran mikrobiologi kesehatan. Selain itu, apabila mengerjakan tugas kelompok bersama teman akan terasa lebih menyenangkan bagi siswa yang memiliki hubungan sosial yang baik, sehingga siswa akan semakin termotivasi dalam mengerjakan tugas kelompok. Semakin tingginya motivasi yang dimiliki siswa dalam belajar maupun mengerjakan tugas, siswa akan semakin nyaman dan tidak tertekan dalam belajar pelajaran mikrobiologi kesehatan dan cenderung akan selalu memperhatikan selama pelajaran. Hal ini akan berpengaruh ke pengetahuan yang dimiliki siswa akan semakin tinggi. Pengetahuan yang dimiliki siswa ini dapat ditunjukkan oleh hasil belajar setiap siswa dalam pembelajaran. Hasil belajar siswa dalam pembelajaran dapat berupa nilai tugas maupun nilai ujian siswa seperti nilai UTS. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari hasil dan pembahasan di atas dapat diperoleh sebagai berikut. Yang pertama, dari hasil perhitungan koefisien determinasi total didapatkan koefisien determinasi total sebesar 0,7337 atau 73,37%, sehingga model dapat menjelaskan keragaman pada data sebesar 73,37%, sedangkan 26,63% lainnya dijelaskan oleh variabel lain. Yang kedua, lingkungan pertemanan X secara langsung memiliki pengaruh yang signifikan terhadap motivasi belajar Z dengan nilai sebesar 0,510. Nilai ini menggambarkan bahwa lingkungan pertemanan X memiliki pengaruh langsung terhadap motivasi belajar Z. Yang ketiga, lingkungan pertemanan X secara langsung memiliki pengaruh yang signifikan terhadap prestasi belajar Y dengan nilai sebesar 0,2249. Nilai ini sekaligus menggambarkan bahwa lingkungan pertemanan X memiliki pengaruh paling besar terhadap prestasi belajar Y. Kemudian yang keempat, motivasi belajar Z secara langsung memiliki pengaruh yang signifikan terhadap prestasi belajar Y. Dengan nilai sebesar 0,479, nilai ini menggambarkan bahwa motivasi belajar Z memiliki pengaruh langsung terhadap prestasi belajar Y. Yang kelima, dari hasil perhitungan uji Sobel, didapatkan nilai P sebesar 0,022996, sehingga nilai P kurang dari alfa 0,05 dan Z 2,2735. Lebih dari Z pada tabel 1,96. Dapat dinyatakan bahwa variabel motivasi belajar mampu menjadi perantara pada hubungan dengan variabel prestasi belajar. Next, please. Selanjutnya, dari kesimpulan penelitian ini terdapat beberapa saran yang dapat kami sampaikan, yaitu yang pertama, segenap guru SMK Kesehatan Ambon, khususnya guru pada mata pelajaran mikrobiologi kesehatan, perlu memperhatikan faktor motivasi belajar yang berpengaruh langsung terhadap prestasi belajar. Yang kedua, guru mata pelajaran mikrobiologi kesehatan hendaknya meningkatkan motivasi belajar siswa agar prestasi belajarnya dapat meningkat seiring dengan meningkatnya motivasi belajarnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.